Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang korelasi produk momen, di mana untuk menghitungnya nanti kita akan menggunakan bantuan software, yaitu software SPSS namanya. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan cara manual. Kalau cara manual sudah pernah saya terangkan pada materi pertemuan yang minggu sebelumnya. Teman-teman silakan buka kembali tentang korelasi produk momen yang kita menggunakan cara manual. Cara manual itu artinya kita menggunakan rumus-rumus, kita kali, kita pangkatkan, kita bagi, kita akar dan lain sebagainya sesuai dengan yang ada di dalam rumus. Kita review sedikit ya tentang korelasi produk momen. Jadi korelasi produk momen itu disebut juga dengan korelasi person. Nah, persyaratan kita boleh menggunakan korelasi produk momen itu jika jenis data di dalam penelitian kita, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya itu adalah rasio dan interval. Jadi variabel bebasnya interval, variabel terikatnya juga interval. Itu baru boleh kita menggunakan produk momen. Kalau ternyata ini jenis data kan ya. Nah, jenis data dari penelitian kita bukan rasio dan interval, maka kita tidak boleh menggunakan korelasi produk momen. Lalu kita menggunakan korelasi apa? Nah, silakan teman-teman mencari pada referensi pada jenis-jenis korelasi itu. Jika mengingat kembali pada keterangan saya tentang korelasi koefisien kontingensi, nah persyaratan dari korelasi koefisien kontingensi adalah jika data pada variabel bebas dan variabel terikatnya berbentuk data nominal. Jadi ketika variabel bebas dan variabel terikatnya sama-sama nominal, gunakan koefisien kontingensi. Kemudian jika variabel bebas dan variabel terikatnya menggunakan ordinal jenisnya, maka apa Bu yang dipilih? Gunakan rank order. Kemudian masih banyak lagi jenis-jenis yang lain ya, silakan teman-teman baca sendiri pada referensi. Nah, saya harapkan sampai pada materi yang sekarang ini sudah pada pertemuan yang kesekian, ini teman-teman tidak lagi bingung dengan jenis-jenis data. Bagi yang masih bingung dengan jenis-jenis data yang saya katakan tadi, apakah rasio, apakah interval, apakah nominal, apakah itu ordinal, maka saya tekankan untuk kembali membuka video penjelasan saya tentang jenis-jenis data. Di situ saya terangkan jenis-jenis data di dalam statistika. Nah, jenis data itu sebenarnya banyak, tetapi yang sangat berpengaruh terhadap jenis analisis. Ya, saya tekankan jenis data itu banyak, tetapi jenis data yang berpengaruh terhadap jenis analisis yang akan digunakan adalah jenis data yang pembagiannya yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio gitu. Nah, pengertiannya apa? Silakan teman-teman baca dan simak kembali video yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian ini adalah nilai interpretasi. Jadi nanti kan pada produk momen itu kita akan menghitung nilai R. Apakah yang dimaksud dengan nilai R sama dengan 0,19 misalkan, atau 0,71 misalkan. Nah, kita lihat di tabel sebelah sini. 0,71 itu di sebelah mana? Di sinikah, inikah, 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 inikah. 0,71 maka masuk ke dalam kategori yang ketiga, ya kan? Di sini keempat. Antara 0,7 sampai dengan 0,899. Artinya apa? Korelasi yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah korelasi kuat. Baik, kemudian ini adalah rumusnya. Rumus dalam pengerjaan produk momen ada dua macam, yaitu rumus yang pertama ini dan rumus yang kedua. Saya menggunakan rumus yang kedua ini pada penggunaan perhitungan manual. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Kalau di dalam slide yang saya punya ini, saya menghitungnya menggunakan manual. Nanti kita akan cocokkan hasil dari manual ini, kita cocokkan menggunakan hasil dari SPSS, apakah sama atau tidak. Oke, nah kita masuk ke SPSS. Jadi silakan teman-teman mendownload SPSS atau meminta software SPSS kepada rekan-rekan yang kira-kira sudah punya. Biasanya di semester atas, semester 4, semester 6, semester 8 itu mereka sebagian besar sudah punya SPSS. Nah, tampilan SPSS itu
seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti itu ya. Kalau kita buka, klik, maka akan tampil bentuk yang seperti ini. Mirip seperti Excel, tetapi cara menjalankannya jauh berbeda dengan Excel. Nah, kemudian apa yang perlu kita isikan terlebih dahulu? Ini saya menggunakan 2 laptop ya, agar lebih mudah dalam membacanya. Nah, ini kan datanya ya. Jumlah kredit yang diambil, kemudian indeks prestasi. Jadi di sini kita akan mencari apakah terdapat hubungan antara kredit itu SKS. Jadi dalam satu semester itu kalian mengambil berapa SKS itu maksudnya. Atau ini bisa digunakan contoh yang lain. Misalkan ini kita ingin melihat apakah terdapat korelasi jumlah dana yang dikeluarkan untuk promosi dengan hasil penjualannya. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk promosi apakah berpengaruh terhadap hasil penjualan. Kita ganti seperti itu saja ya, agar lebih sesuai dengan ekonomi. Jika teman-teman pendidikan, maka boleh menggunakan contoh yang seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita memasukkan data-data yang ada di sini ke dalam SPSS begitu. Nah, kan ini judulnya begini kan ya, pengaruh atau korelasi atau hubungan antara jumlah dana yang dikeluarkan untuk promosi terhadap, jika judulnya pengaruh jumlah dana yang digunakan untuk promosi terhadap jumlah penjualan, hasil penjualan, atau hubungan dana yang dikeluarkan untuk promosi dengan hasil penjualan. Maka dari judul yang tadi yang saya katakan tadi, pengaruh jumlah dana untuk promosi terhadap hasil penjualan, manakah yang menjadi variabel bebas dan manakah yang menjadi variabel terikat, itu teman-teman perlu memahami terlebih dahulu. Saya tuliskan ya kata-katanya. Judulnya di sini misalkan pengaruh jumlah dana yang digunakan untuk promosi dengan terhadap jumlah penjualan. Oke, ini judulnya. Pengaruh jumlah dana yang digunakan untuk promosi terhadap jumlah penjualan. Nah, dari judul ini yang perlu pertama kali teman-teman lakukan adalah mencari objek penelitian. Kita akan fokus kemana dari penelitian ini? Kita akan fokus ke jumlah dana yang digunakan untuk promosi. Saya beri dengan warna merah ya. Kemudian terhadap jumlah penjualan. Saya beri warna kuning. Oke. Nah, jadi di sini kita akan fokus ke jumlah dana yang digunakan untuk promosi dan fokus ke jumlah penjualan. Inilah yang dimaksud dengan objek penelitian kita. Ingat, pengaruh pada penelitian kuantitatif itu akan menjadi analisis kita, tujuan dari permasalahan kita. Jadi kita bukan fokus dari awal objeknya bukan pengaruhnya, tapi pengaruh ini adalah tujuan atau analisis yang akan kita gunakan. Nah, jadi kita punya 2 objek, kemudian berarti disebut sebagai variabel. Nah, variabel manakah yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat? Coba teman-teman baca. Jumlah dana yang digunakan untuk promosi itu mempengaruhi jumlah penjualan, ataukah jumlah penjualan mempengaruhi jumlah dana yang digunakan untuk promosi? Manakah yang lebih tepat? Nah, kalau pada kasus ini lebih tepat jika jumlah dana yang digunakan untuk promosi berpengaruh terhadap jumlah penjualan, atau jumlah dana yang digunakan untuk promosi mempengaruhi jumlah penjualan. Logikanya kan karena semakin sering kita melakukan iklan promosi terhadap orang-orang, maka semakin produk kita dikenal oleh masyarakat, sehingga mungkin
permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat sehingga jumlah penjualan akan meningkat, begitu. Itulah yang dimaksud dengan ini adalah variabel bebas dan satu lagi adalah variabel terikat. Merah adalah variabel bebas dan kuning adalah variabel terikat. Oke. Nah, kita kembali ke soal ini. Nah, jadi ini tadi adalah jumlah promosi, kemudian ini jumlah pendapatan, sehingga inilah variabel X dan ini adalah variabel Y. Variabel bebas jumlah dana yang dikeluarkan untuk promosi, variabel terikat adalah jumlah pendapatan atau jumlah penjualan. Nah, sekarang kita masukkan data tersebut ke SPSS. Nah, ini adalah SPSS-nya ya, tampilannya seperti ini. Kemudian apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Teman-teman silakan klik variabel view di bawah pojok kanan ini ya. Variabel view di sini. Nah, lihat. Kemudian pada name ini teman-teman silakan isikan, terserah sebenarnya. Mau name ini dengan kata-kata X dan Y boleh. Kan variabel bebas, variabel terikat. Atau X ini kita tulis dengan jumlah dana promosi. Jumlah dana promosi juga boleh. Tetapi yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa pada name ini mereka tidak mengenal yang namanya spasi. Coba kita enter ya. Nah, ini kan variable name contains an illegal character. Artinya pada name ini ada karakter yang ilegal yang tidak diperbolehkan, yaitu spasi. Oleh karena itu mengapa pada name ini sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang sangat singkat. Nah, maka kita prefer menggunakan kata-kata variabel X dan variabel Y, X dan Y. Artinya ini adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, begitu. Nah, kemudian apalagi yang perlu diisi, Bu? Yang perlu diisi lagi adalah pada label. Nah, label ini baru teman-teman isikan dengan apakah si X ini dan apakah si Y ini. X adalah tadi jumlah dana promosi dan Y tadi adalah jumlah penjualan, begitu kan ya. Nah, sudah tinggal kita pindahkan. Nah, nanti akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah terisi, jadi yang teman-teman perlu isi hanya pada name dan label. Yang lainnya ini sudah tidak perlu diotak-atik lagi ya. Kemudian data view kita pencet, yang sebelah kiri bawah ini kita pencet. Nah, ketika kita memencet, ini kan tadi variabel view seperti ini ya. Nah, ketika kita memencet data view, maka akan otomatis tampil apa yang tadi kita daftarkan pada variabel view, yaitu X dan Y. Sedangkan yang lain masih dengan kata-kata yang umum, var gitu kan ya. Kalau kita menuliskan X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, ya semuanya akan tampil di sini X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. Nah, karena kita hanya mendaftarkan X dan Y, maka yang akan tampil X dan Y. X tadi adalah variabel bebas, yaitu jumlah dana promosi, dan Y tadi adalah jumlah penjualan, begitu ya. Nah, sekarang kita masukkan data yang kita punya ini satu persatu. Teman-teman boleh menggunakan dari Excel di copy paste ke sini, ataupun menuliskan satu persatu juga boleh. Oke, saya tuliskan ya. Menuliskannya biasa, diketik biasa dengan angka biasa. 20, kemudian 18, ketik biasa ya. 20, 18, 15, 20, 10, 12, 16, 14, 18, 12. Jadi setelah menulis itu tekan kursor ke bawah, tekan ini ataupun enter juga sama saja ya, untuk memindahkan ke baris yang selanjutnya. Sudah masuk semua, tinggal ke yang satunya 3,1. 3, kalau di beberapa
SPSS itu menggunakan titik, maka pencet titik ya, titik 3,1. Nah, akan tampil seperti itu. Hati-hati di beberapa SPSS-nya teman-teman yang mungkin teman-teman install nanti ada yang menggunakan koma untuk titik. Jadi silakan teman-teman mengenali SPSS masing-masing. Kalau di dalam sini ini kenapa kok saya tahu bahwa koma di sini adalah titik, karena kita melihat data yang sebelumnya. Ini titik, kalau kita kan titik ribuan selama ini kan ya. Nah, karena di sini setelah titik itu nolnya hanya ada 2, maka ini tidak mungkin titik ribuan di dalam orang Indonesia, tetapi ini adalah titik berupa koma, yaitu desimal, sehingga di sini menggunakan titik. Nah, kalau teman-teman nanti tampil ketika menuliskan 20,00, maka desimalnya adalah menggunakan koma, begitu, paham ya? Kemudian 4, 2,8, 4, 3, 3,6, 4, 3,2, 3,5, dan 4. Oke, semua data sudah masuk. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Karena kita akan melakukan korelasi produk momen, maka setelah data masuk, yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisis gitu. Jadi langkah-langkah pada SPSS itu selalu sama. Pertama kita isikan variabel view yang di bawah sini, kita isi dulu dengan hal-hal yang kita butuhkan. Setelah kita isikan, maka kita isi data pada data view sehingga data akan masuk. Setelah itu baru kita lakukan analisis. Nah, analisisnya ini perintahnya tergantung dari perintah analisis yang akan kita gunakan. Karena pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan analisis product moment, maka kita akan melakukan analisis product moment. Caranya adalah bagaimana? Kita pencet analisis yang di atas, analyze tulisannya ya. Di atas ini kelihatan kan ya? Ini analyze. Nah, kemudian kita klik menggunakan kursor, diklik biasa, klik. Kemudian cari correlate, karena kita mencari korelasi kan ya. Product moment adalah jenis analisis korelasi, maka gunakan correlate. Ketika correlate kita pegang aja, enggak usah diklik. Nah, kita arahkan kursor kita ke correlate, maka secara otomatis akan tampil beberapa pilihan analisis di sebelah kanannya ini. Ada bivariate, parsial, dan distance. Lalu gunakan yang mana, Bu? Nah, karena di sini ada correlate, maka kita tampilnya 3 itu kita gunakan bivariate. Kenapa bivariate? Bi itu artinya 2. Teman-teman sering mendengar kata-kata bilingual. Sekolah itu menggunakan sistem bilingual, artinya 2 bahasa. Nah, di sini juga bivariate artinya apa? 2 variabel, begitu. Nah, variabelnya apa ya? Variabel bebas dan variabel terikat, begitu. Kemudian kita klik baru setelah kursor kita arahkan ke bivariate, maka kita klik seret. Nah, secara otomatis dia akan tampil kolom atau tabel seperti ini ya. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita memindahkan semua yang ada di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Yuk kita pindahkan ya. Satu persatu boleh, langsung 2 juga boleh. Nah, sehingga semua kolom yang tadinya ada di sebelah kiri pindah ke kolom di sebelah kanan, yaitu kolom variabel. Nah, setelah itu yang perlu teman-teman pastikan adalah bahwa di bawah ini pada correlation coefficient itu personnya tercentang. Kenapa kok personnya harus tercentang? Karena korelasi person, yaitu korelasi produk moment gitu. Kalau kita centangnya ini nama analisisnya sudah berbeda. Ini Kendall-Stau. Kemudian di sini nama korelasinya Spearman. Spearman itu rank Spearman, rank order. Nah, kemudian person dan tutel ini yang pernah saya jelaskan ketika saya menjelaskan cara membaca tabel. Cara membaca tabel itu kan ada one tail, ada tutel. Gunakan yang tutel, saya bilang kan ya. Nah, ini secara otomatis dia juga akan terklik tutel. Oke, jika ini sudah terklik semua, maka lanjut ke klik OK. Nah, dia akan secara otomatis mengeluarkan perhitungan berupa tabel ini. Jadi, caranya sangat simpel ya. Hanya seperti itu saja. Nah, setelah kita
keluar hasil seperti ini, kita harus menginterpretasi apakah maksud dari tabel-tabel dan angka-angka yang ada di tampilan output. Ini namanya tampilan output, ini namanya di atas output. Nah, yang perlu kita lihat pertama adalah signifikansinya gitu. Oh ya, di sini saya sudah membuatkan catatannya. Nah, ini ya, korelasi produk momen dengan SPSS. Di sini saya sudah membuatkan langkah-langkahnya. Jadi teman-teman bisa melihat langkah-langkah yang saya tuliskan di sini ataupun dengan menuliskan sendiri lagi sesuai dengan tingkat pemahaman teman-teman sendiri, sesuai dengan praktek yang saya lakukan tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Nomor 1, kemudian nomor 2 adalah cara membaca tabel hasil output. Nah, cara membaca tabel hasil output. Lihat nilai signifikansi, yaitu sig to tail. Jadi pada tabel itu silakan teman-teman lihat nilai signifikansinya, tertulisnya dengan sig to tail. Kemudian, nah apa maksudnya? Jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka ada korelasi antara variabel X dengan Y, sedangkan jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka tidak ada korelasi antara variabel X dengan Y. Nah, sekarang kita lihat pada hasil yang ada di sini. Sig to tail ini kan ya, sig to tail. Nah, sig to tail itu artinya signifikansi, nilai dari signifikansi. Nilainya berapa nilai signifikansinya? Seret, kita tarik ke sini 0,525. 0,525 itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Coba kita kembali lagi ke sini ya. Nah, saya tuliskan di bawahnya agar teman-teman bisa membandingkan. Kasus kita sekarang adalah nilai signifikansinya adalah 0,525 dari hasil SPSS ya ini. Nah, kemudian kita bandingkan 0,525 dibandingkan dengan 0,05. Kenapa kok 0,05, Bu? Seperti yang pada produk momen manual dan koefisien kontingensi manual serta uji T dan uji T2 sampel berpasangan dan uji T2 sampel bebas, itu kan selalu saya tekankan kepada teman-teman alfa gunakan 0,05. Nah, mengapa kok alfa gunakan 0,05? Karena memang pada penelitian itu yang paling sering digunakan alfanya adalah alfa 0,05. Perlu diingat alfa itu adalah selang kepercayaan, artinya kira-kira tingkat kesalahan yang kita lakukan itu sebesar 0,05. Nah, sedangkan di sini adalah 0,525. 0,525 dengan 0,05 lebih besar mana? Coba kita bandingkan. Cara membandingkan kan yang pertama kita bandingkan dengan angka yang pertama, begitu ya. Nih, 0 kita bandingkan dengan 0 sama 5. Yang kedua 5 kita bandingkan dengan 0. 5 dengan 0 lebih besar mana? Lebih besar 5. Maka jelas di sini adalah tanda yang tepat, yaitu lebih besar. Nah, begini ya. 0,525 itu lebih besar dari 0,05. Nah, karena lebih besar mana yang cocok, maka yang cocok yang ini kan ya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Maka di sini bisa kita putuskan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah dana promosi dengan jumlah penjualan, begitu. Berdasarkan hasil penelitian ini. Bu, masa sih Bu kok tidak ada korelasi? Mungkin saja karena terkadang keadaan di pasar itu tidak selalu sesuai dengan teori yang ada di dalam ilmu-ilmu ekonomi. Ada hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap jumlah penjualan. Jadi jumlah barang yang terjual, misalkan kita jualan OT-OT gitu kan ya. Nah, kita jualan OT-OT. Logika kita, semakin sering kita promosi, maka OT-OT kita akan semakin laku, sehingga jumlah penjualan akan semakin besar. Logikanya kan begitu.
Karena biasanya Bu, kalau semakin sering kita promosi kan semakin dikenal Bu, nanti barang kita akan semakin sering dibeli, logikanya begitu. Tetapi ternyata tidak pada hasil penelitian ini, karena ketika jumlah dana promosi yang dikeluarkan semakin banyak tidak berpengaruh terhadap jumlah penjualan, terbukti dengan hasil korelasi yang signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Kok bisa begitu Bu? Kemungkinan kan jumlah barang yang dibeli oleh masyarakat atau konsumen itu kan bukan hanya dipengaruhi oleh jumlah promosi kan ya. Teman-teman membeli OT-OT itu kan belum tentu karena promosinya gencar, tetapi ada hal-hal lain yang mempengaruhi, misalkan dari segi kualitas barang tersebut. Ya, kualitas barangnya. Kalau kualitas barangnya memang oke, ya orang-orang pasti akan melakukan pembelian terhadap OT-OT kita. Selain itu misalkan karena barangnya harga dari barang OT-OT kita. Nah, harga barang OT-OT kita misalkan memang terjangkau sehingga jumlah penjualan juga akan meningkat. Harga OT-OT orang lain. Nah, dengan kualitas yang sama, ukurannya sama, rasanya juga kurang lebih sama, tetapi harga barang orang lain, harga OT-OT-nya orang lain lebih murah, maka itu sangat berpengaruh terhadap jumlah penjualan OT-OT yang kita miliki. Nah, begitu. Jadi kalau kita bicara jumlah penjualan terhadap suatu barang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa saja dipengaruhi oleh dana promosi, tetapi bisa saja juga tidak seperti yang terjadi pada kasus ini, begitu ya. Kalau ternyata penjualannya semakin tinggi dengan promosi yang semakin sering, ya berarti memang mungkin ada hal-hal yang berpengaruh lainnya, yaitu memang kualitasnya juga bagus sehingga ketika promosi enak rasanya, orang-orang juga semakin ingin membeli. Begitu. Jadi inilah yang saya maksud dengan bahwa ketika kita mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita, terutama kalau kita sudah perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan dan ingin mengembangkan lebih besar lagi perusahaan kita, maka keputusan-keputusan yang diambil harus berdasarkan keputusan ilmiah, bukan lagi keputusan-keputusan yang bersifat perasaan kita saja. Kalau kita pakai perasaan, kita mikirnya dana promosi, udah dipromosin aja sebesar-besarnya, keluarkan dana sebesar-besarnya, karena semakin kita sering promosi, penjualan akan semakin tinggi, begitu kan logikanya ya. Nah, tetapi kita harus turun ke lapangan, mengambil data di lapangan, kemudian kita mengambil kesimpulan menggunakan analisis-analisis yang kita kenal itu untuk mengetahui apakah tepat sudah keputusan kita bahwa untuk meningkatkan jumlah penjualan kita harus meningkatkan jumlah dana promosi, begitu. Jadi harus kita, apalagi kalau sudah teman-teman ini sudah terdidik, sudah menempuh jalur-jalur pendidikan, maka sebisa mungkin keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita dilandaskan kepada hal-hal ilmiah gitu. Nah, kemudian apalagi Bu yang perlu dibaca? Ini nilainya sama ya, teman-teman lihat SIK di sini 0,525, lihat SIK pada jumlah penjualan juga hasilnya sama 0,525. Memang hasilnya akan sama karena ini kan artinya jumlah dana promosi dikorelasikan dengan jumlah penjualan. Ini hasilnya. Kemudian jumlah penjualan dikorelasikan dengan jumlah dana promosi, ini hasilnya. Jadi di sini akan selalu sama, di sebelah sini akan selalu sama karena ini persilangannya kan sama. Ini ke sini dan ini ke sini gitu, selalu sama. Nah, kemudian apa yang perlu dibaca lagi? Ini person correlation. Nah, person correlation itu artinya apa? Korelasi produk momennya, nilai korelasinya, begitu maksudnya. Nilai korelasinya adalah 0,229. Jumlah dana promosi dikorelasikan dengan jumlah penjualan 0,229. Begitu juga dengan jumlah penjualan dikorelasikan dengan jumlah dana promosi, hasilnya 0,229. Nah, artinya apa? Berarti korelasi yang terjadi antara jumlah dana promosi dengan jumlah penjualan itu sebesar 0,229. Apa artinya? Nah, kita lihat pada interpretasi. Itu yang dimaksud dengan interpretasi R tadi itu. Nah, kita lihat sebentar lagi. Kita lihat di tabel interpretasi 0,229. Ini kan Bu, mana 0 Bu? Ini loh, ada titik di depan, ini artinya di depannya ada 0,229. Di sini juga 0,229. Nah, kita interpretasikan di tabel interpretasi produk momen. 0,229 masuk di mana? Apakah masuk di yang pertama? Tidak kan ya?
Apakah masuk yang di kedua? Iya, karena antara 0,2 sampai dengan 0,3. Maka 0,299 masuk ke kelas yang kedua. Apa artinya? Korelasi yang terjadi adalah korelasi lemah. Artinya, Bu, itu kan tadi katanya tidak ada korelasi keputusannya dengan nilai signifikansi yang 0,525. Kok sekarang dikatakan ada korelasi tapi lemah? Nah, begini logikanya. Kalau teman-teman misalkan saya cubit, tapi dengan cubitan yang tidak terlalu kencang, saya memberikan gaya yang lemah, tekanan yang lemah. Apakah cubitan itu terasa? Nah, kemungkinan kan tidak ya, karena saya mencubitnya dengan cubitan lemah. Apakah saya bisa dikatakan mencubit? Maka bisa dikatakan saya tidak mencubit, karena meskipun saya melakukan cubitan tetapi dengan tekanan yang lemah, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi cubitan atau tidak ada cubitan. Nah, itu sama dengan yang ini. Karena korelasinya lemah, maka diputuskan tidak ada korelasi, begitu. Paham ya maksudnya? Nah, kemudian kita coba cek hasil perhitungan manualnya. Nah, ini perhitungan manual. R setelah kita hitung dengan rumus manual ditemukan 0,23, sama kan ya dengan tadi 0,229. Kalau dibulatkan 0,229 ini. Nah, percent correlation-nya adalah 0,229. Di sini juga 0,229. Ini jika dibulatkan 9 dihilangkan maka lebih dari 5 ditambahkan ke lebih dari 5 maka dibulatkan ke 1 ditambah 2 sama dengan 3, sehingga hasilnya adalah 0,23. Sama ya perhitungan manual dengan perhitungan menggunakan SPSS. Nah, cara manual pun untuk menentukan ada korelasi atau tidak kan menggunakan R tabel kan ya. Kita perlu mencari DF-nya, ini perlu mencari DF, perlu mencari alfa, kemudian kita lihat di internet tabel R product moment sehingga ketemulah nilai R tabel sekian, kemudian kita bandingkan R tabel dengan R hitung sehingga hasilnya adalah tidak ada korelasi antara jumlah kredit atau tidak ada korelasi antara jumlah dana promosi terhadap jumlah penjualan. Jadi pada perhitungan secara manual pun dan menggunakan cara SPSS pun hasilnya adalah sama, begitu ya. Oke. Jadi ini adalah cara perhitungan korelasi menggunakan korelasi produk moment menggunakan SPSS. Kalau teman-teman sudah lancar sudah punya SPS, silakan download kemudian coba untuk praktek langsung. Paling hanya dibutuhkan sekitar 3 menit, nggak sampai untuk bisa menghasilkan outputnya dan kita bisa langsung menarik kesimpulan. Begitu gampang kalau pakai SPSS. Baik, saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat. Saya tekankan silakan download SPSS dan latihan sendiri agar teman-teman bisa lebih memahami isi materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.